Halo seller, video kali ini kita akan bahas tentang kustomisasi gambar dan tata letak untuk barcode label produk di sistem Bigseller. Nah, saat ini teman-teman bisa membuat dan juga membuat custom gambar dan juga tata letak untuk sistem Bigseller. Untuk caranya di sini nanti teman-teman bisa langsung masuk saja ke pengaturan cetak. Nah, di mana di sini mendukung untuk pencetakan gambar produk, di mana memudahkan identifikasi SKU saat label ditempel di rak, mengurangi resiko salah ambil terutama di gudang tanpa perangkat mobile. Dan tata letak dan fontnya ini pun juga dapat dikustomisasi. Kayak gitu, posisi file dan juga gaya tampilan bisa diatur bebas termasuk penebalan fontnya sekaligus. Nah, dengan peningkatan ini, label jadi lebih mudah dan juga lebih fleksibel disesuaikan dengan kebutuhan operasional tiap seller gudang masing-masing. Nah, kita langsung masuk ke pengaturan cetak. Nanti di sini ada template label pengiriman. Nah, di mana label barcode ini dapat dibuat berdasarkan SKU gudang, kode produk, GTIN, dan bisa mencetak tempel label barcode di produk, didukung untuk menambahkan dan mengurangi stok secara scan label barcode produk juga kayak gitu. Jadi label barcode ini selain untuk sebagai identitas dari produk, ini juga bisa digunakan untuk scan, dapat menambahkan atau mengurangi stok dengan label barcode produknya yang ditempel di kemasan. Nah, kita bisa custom untuk informasi yang ada di label barcode-nya itu ingin menggunakan informasi apa aja. Di sini kita klik template label, lalu kita bisa buat template-nya. Nah, di sini kita bisa buat banyak template sekaligus. Bahkan untuk ukuran labelnya pun ini juga bisa kita buat berbeda. Jadi sesuai dengan kebutuhan dari bagian operasional gudangnya ingin butuh menggunakan ukuran labelnya yang berapa kayak gitu. Kita klik tambah template aja, nanti akan muncul halaman untuk kustomisasinya. Kayak gitu. Jadi di sini kita buat masukkan nama templatenya, misalnya barcode produk gudang A. Nah, contoh kalau misalnya kita punya beberapa gudang dan nanti setiap gudangnya ini barcode-nya ini ingin dibuat berbeda, jadi sebagai biar kita bisa menandakan produk ini dari gudang yang mana, ini bisa menggunakan kustomisasi label juga. Jadi setiap barcode-nya labelnya ini berbeda antara gudang A dengan gudang yang lainnya. Nah, di sini lalu kita buat tag-nya ini custom-nya. Kita mau buat 40 mm kali 30 mm, 50 30 atau bisa dikustomisasi sesuai dengan yang diinginkan. Di sini kolomnya, marginnya, jaraknya di sini juga bisa kita atur. Nah, kalau sudah kita bisa klik aja. Nah, di sini kita bisa perbesar jadi biar memudahkan tampilannya halaman kotaknya. Nih, kalau misal 100% nanti dia tampilannya lebih kecil. Jadi untuk memudahkan pengeditannya. Nah, kalau sudah, nanti kita bisa tinggal pilih aja nih elemen-elemennya, barcode-nya, informasi SKU-nya, dan juga lainnya. Jadi kita bisa pilih kita mau menampilkan barcode ini menggunakan informasi produk apa aja. Kalau misalnya kita mau menggunakan gambar, berarti nanti kita tarik aja ke sini. Kita tarik ke sini gambarnya, lalu kita bisa unggah gambar produknya. Contoh di sini kita unggah. Jadi nanti di halaman atau barcode labelnya ini nanti ada gambar produknya. Kalau kita mau menggunakan gambar. Dan ukurannya pun, ukuran di kertasnya ini, kertas labelnya ini bisa kita atur-atur. Tata letaknya pun bisa kita sesuaikan sesuai dengan yang kita inginkan. Di sini ukuran gambarnya mau kita ubah berapa. Kalau misalnya kita tidak jadi gunakan, kita bisa hapus aja. Text box-nya di sini kita tinggal tarik aja. Jadi cara pengisiannya ini kita tinggal tarik aja informasi mana atau elemen mana yang mau kita gunakan. Nah, contoh untuk barcode dan kode barang, kita mau menggunakan atau mau berdasarkan yang apa nih? Nah, pilihan barcode atau kode QR-nya sendiri di sini ada beberapa pilihan.
bisa menggunakan SKU gudang atau nomor SKU, bisa menggunakan kode produk, nomor rak, atau GTIN. Kayak gitu. Nah, kalau misal kita membuat berdasarkan nomor SKU atau SKU gudang, nanti nama SKU yang dibuat di Bigseller. Jadi kita menggunakan nomor SKU yang kita buat di sistem Bigseller. Nah, di sini ini yang paling direkomendasikan nih, memilih metode ini untuk di barcode labelnya. Nah, karena nantinya SKU gudang ini bisa kita buat tidak terlalu panjang, seperti contohnya hanya isi angka, huruf, atau simbol. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita pilih kode produk, nanti barcode yang dibuat ini nanti sistem Bigseller akan secara otomatis direkomendasikan memilih metode ini saat SKU gudang tidak memenuhi spesifikasi. Atau bisa juga menggunakan GTIN. GTIN ini adalah angka yang di bawah barcode kemasan produk. Ini dapat dibuat custom juga. Atau bisa juga menggunakan nomor rak. Kayak gitu. Jadi kita bisa pilih aja kita mau menggunakan barcode atau kode QR ini berdasarkan informasi apa. Contoh kita mau menggunakan nomor SKU. Kita tinggal tarik aja informasinya lalu kita letakkan sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, nanti kita juga bisa pilih kita mau menggunakan barcode atau menggunakan QR gitu. Contoh kita menggunakan barcode lalu kita tinggal sesuaikan aja ukurannya. Di sini. Misal contohnya ukurannya 30, di sini 100 atau kita buat 150. Nah, ini pas. Kita juga bisa geser atau kita bisa tarik ke bawah untuk biar full layarnya. Nah, lalu informasi SKU-nya ini kita bisa pilih kita mau nampilin nama apa. Di sini kita tadi menggunakan nomor SKU. Nah, kita mau menggunakan lagi nih nama SKU gudangnya nih. Nama SKU gudang berarti kita tinggal tarik lagi lalu kita pasukkan di bagian bawah sini nama SKU-nya. Nah, ukurannya pun di sini bisa kita setting, kita edit, kita mau pas sesuai kertasnya atau mau di bagian tengah-tengah aja, itu bisa disesuaikan aja. Untuk tampilannya ingin seperti apa nanti di hasil cetak labelnya. Nah, di sini jika terlalu panjang nanti ini akan ditampilkan di tengah. Jadi elipsis ini itu adalah titik-titik seperti itu kalau misalnya memang SKU-nya ini terlalu panjang, mau di tengah atau di akhir. Kayak gitu. Jadi di sini kita pilih di akhir aja. Karena kalau misalnya kita pilih di tengah, nanti nama SKU-nya ini akan terpotong, jadi tidak terlihat terlalu jelas. Jadi disarankan teman-teman seller bisa menggunakan elipsisnya ini di bagian akhir. Jadi kalau misalnya nanti nama SKU-nya ini terlalu panjang, pasti nanti kan akan terpotong nih. Ya, jadi nanti di bagian belakangnya ini, di bagian di akhir ini nanti bisa di sensor kayak gitu atau di titik-titik. Nah, selanjutnya kita juga bisa pilih informasi lainnya nih. Kalau misalnya kita mau memang mencantumkan informasi lainnya di barcode kita. Contoh kita mau pasang harga eceran posnya, nomor raknya biar bisa memudahkan kita melakukan pengambilan barang mungkin, atau kita mau masukkan waktu cetaknya. Jadi ketahuan untuk barcode ini tuh kita cetaknya ini per kapan. Kayak gitu. Atau juga di sini nomor cetaknya. Nomor cetak ini dihitung berdasarkan aspek SKU. Contoh SKU gudang kaos merah mencetak 2 label, kaos hitam mencetak 2 label, maka tampilan nomor akan seperti kaos merah 1 garis miring 2, kaos merah 2 garis miring 2, kaos hitam 1 garis miring 2, kaos hitam 2 garis miring 2. Kayak gitu. Jadi disesuaikan berdasarkan aspek SKU-nya dan juga berapa banyak label yang kita cetak. Kalau kita mau tampilkan waktu cetak, berarti kita tinggal tarik aja informasinya di sini. Nah, kita bisa tentukan lagi tampilannya. Nah, kalau misalnya kita sudah selesai nih kita sudah selesai customisasi barcode labelnya, kita tinggal klik simpan aja. Kayak gitu, kita klik simpan. Nah, atau nanti di sini juga ada beberapa tombol untuk edit lainnya, dimana nanti bisa disesuaikan aja dengan kebutuhan dari seller masing-masing. Di sini juga ada panduan tombol cepat, biar bisa lebih cepat untuk proses pembuatan customisasi labelnya. Nah, kalau misalnya sudah selesai,
kita tinggal klik simpan aja, otomatis nanti custom label ini sudah tersimpan. Nah ini. Nah selanjutnya kita tinggal cetak saja label barcode yang sudah kita buat di rincian stok, atau bisa juga nanti dari halaman SKU gudang, atau saat kita membuat pesanan pembelian itu kan kita juga bisa langsung cetak label barcode produknya. Di sini kita pilih dulu SKU gudangnya yang mau kita cetak labelnya. Lalu di bagian aksi masa kita pilih cetak label. Nah, selanjutnya kita jangan lupa untuk ubah atau pilih template labelnya. Template labelnya contoh di sini kita pilih yang barusan kita buat. Lalu kalau sudah kita masukkan jumlah cetaknya masing-masing, kita mau cetak berapa label. Misal di sini kita mau cetak 1 saja. Lalu kita bisa klik cetak. Nah, otomatis nanti tampilan labelnya ini akan sesuai dengan yang kita setting. Nah, kalau misalnya nantinya hasil cetaknya ini tidak sesuai, kita bisa edit kembali custom labelnya. Jadi bisa disesuaikan agar nanti hasil custom labelnya ini jadi lebih rapi. Nah, contohnya seperti ini. Ini kalau misalnya kita sesuaikan dibandingkan dengan yang bagian sini, berarti huruf untuk nomor SKU gudang yang di bagian atasnya ini terlalu besar atau tata letaknya ini tidak pas kayak gitu. Jadi kita bisa edit lagi untuk custom labelnya dan disesuaikan. Nah, kalau misal sudah rapi, contohnya seperti ini nanti tampilannya. Jadi barcode-nya ini rapi, SKU gudangnya, dan juga di sini kalau misalnya kita pakai waktu cetak, ini contohnya. Seperti itu. Nah, dengan adanya customisasi template label dan juga tata letaknya, kita bisa membuat barcode label kita jadi lebih rapi, dan informasi yang ingin kita tampilkan di barcode labelnya bisa sesuai dengan yang diinginkan atau sesuai kebutuhan dari masing-masing gudang seller. Nah, jika teman-teman seller punya pertanyaan lain terkait penggunaan fitur Big Seller lainnya, bisa langsung hubungi CS Big Seller dengan klik hubungi kami. Di bagian bawah kanan nanti bisa hubungi via Facebook, WhatsApp, email, maupun Telegram. Agar setiap kendala maupun pertanyaannya bisa langsung dibantu lebih lanjut oleh tim CS kami.